guru-guru serta teman-teman kelas 10 dan kelas 11 yang saya banggakan. Pada hari ini kami dari kelompok 2 kelas 11 1 yang beranggotakan saya sendiri Albert Jonathan, ada Michelle Angelina Dolin, Michelle Kalista Fornia maksudnya, Christian Albert Gunawan dan Jeming Alvado. Pada hari ini kami akan menjelaskan hasil penelitian kami yang berjudul Analisis Sebaran Titik Pertumbuhan Pohon Mangrove. Di sini kami mempunyai 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa faktor-faktor penyebab pertumbuhan tertinggi pohon mangrove di Pulau Sangiang? Yang kedua, apakah ada perbedaan kerapatan pohon mangrove antar titik lokasi di Pulau Sangiang? Yang ketiga, di mana titik pertumbuhan mangrove dengan titik pertumbuhan tertinggi di Pulau Sangiang? Selanjutnya, di sini kami juga memiliki 3 tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tertinggi pada daerah mangrove di Pulau Sangiang. Yang kedua, untuk mengetahui perbedaan kerapatan mangrove antar titik lokasi di Pulau Sangiang. Yang ketiga, menentukan lokasi titik-titik pertumbuhan pohon mangrove dalam tingkat pertumbuhan tertinggi di Pulau Sangiang. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Michelle Angelina Dolin. Baik, terima kasih Albert. Selanjutnya, teknik analisis data. Teknik analisis data yang kami gunakan adalah teknik analisis kuantitatif. Karena penelitian kami bertujuan untuk mengobservasi, mengukur, dan menguji data numerik guna memperoleh hasil penelitian. Berikutnya, alat dan bahan. Alat dan bahan yang kami gunakan yaitu kertas lakmus, hidrometer, termometer, tali rafia 50 meter dan 5 meter, wadah tinggi, lembar observasi, papan jalan, alat tulis, dan HP. Lalu, prosedur pengambilan sampel. Kami membagi menjadi 2, yaitu persiapan sebelum penelitian dan penelitian lapangan. Persiapan sebelum penelitian yaitu pertama kami membeli alat seperti hidrometer, lakmus, tali, dan print kertas lembar observasi. Kedua, mengukur tali rafia sebagai transek lurus sebanyak 5 tali untuk 50 meter dan 4 tali untuk 5 meter. Dan ketiga, membuat lembar observasi. Keempat, mempersiapkan alat-alat untuk penelitian. Selanjutnya saya serahkan kepada Kalista. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah prosedur saat penelitian lapangan. Hal pertama yang kelompok kami lakukan saat tiba di Pulau Sangiang adalah kami mencari titik-titik pertumbuhan pohon mangrove yang berada di pesisir Pulau Sangiang. Kami memilih 2 titik lokasi sebagai perbandingan. Lalu saat kami tiba di lokasi, kami mencari penyangga berupa batang kayu, lalu kami ikatkan tali dan ditancapkan di pesisir pantai menuju laut sebagai panjangnya, dan kami tancapkan di pesisir pantai lagi ke menyamping sebagai lebarnya. Lalu kami hitung jumlah pohon yang berada dalam transek kami. Setelah itu kami mengambil sampel air menggunakan wadah tinggi untuk diuji pH-nya, salinitas, dan lain-lain. Setelah itu kami mengecek substrat apakah yang berada di sekitar pertumbuhan pohon mangrove. Selanjutnya, berikut adalah tabel hasil observasi kami. Kelompok kami memiliki 6 indikator. Yang pertama, jumlah pohon, lalu suhu, pH air, salinitas atau tingkat keasinan air, lalu substrat, dan kerapatan. Di sini menunjukkan adanya perbedaan substrat pada kedua titik lokasi, yaitu pada titik pertama ada pasir berlumpur dan pada titik kedua lunak berlumpur. Dan juga ada perbedaan kerapatan. Pada titik pertama ada kerapatan 0,116 meter kuadrat dan pada titik kedua ada 0,48 meter kuadrat. Berikutnya saya serahkan kepada Christian Albert. Baik, berikutnya adalah kerapatan. Kerapatan mangrove yang kami gunakan di sini adalah K sama dengan jumlah individu dibagi luas ukur, dan di atas ini adalah keterangan yang kami gunakan untuk menghitung kerapatan dari mangrove sendiri. Dan berikut adalah pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mangrove. Yang pertama adalah suhu. Suhu berperan penting dalam reaksi metabolisme dari mangrove sendiri, di mana titik 1 yang kami dapatkan dan titik 2 sama-sama menunjukkan di 31 Celcius, dan hal ini menandakan nilai optimal. Yang kedua adalah pH air. Kualitas air berperan penting dalam penyerapan nutrisi di mangrove, di mana titik 1 dan titik 2 yang kami dapatkan menunjukkan pH yang basah, dan pH basah ini menandakan nilai optimal. Berikutnya adalah salinitas. Salinitas berperan penting dalam penyerapan air dalam mangrove, di mana titik 1 dan titik 2 yang kami dapatkan sama-sama menunjukkan di 27 ppt, dan 27 ppt ini menunjukkan nilai optimal juga. Berikutnya adalah substrat. Substrat berperan penting dalam
menopang tumbuhan mangrove dan juga penyerapan air. Di titik pertama kita mendapatkan substrat yang pasir berlumpur dan titik 2 lunak berlumpur. Di titik pertama menjadikan substratnya itu optimal karena pasir berlumpur lebih kuat untuk menopang mangrove. Berikutnya adalah kerapatan mangrove. Kerapatan mangrove sendiri berperan sebagai memperlihatkan kondisi mangrove sendiri itu kondisi baik untuk pertumbuhan mangrove. Di mana titik pertama yang kami dapatkan itu sebesar 0,116 dan titik kedua sebesar 0,048. Di titik pertama inilah yang menjadikan mangrove sebagai nilai yang optimal karena nilai optimal kerapatan mangrove sebesar 0,10 sampai 0,15. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Cermin. Oke, baik, saya akan melanjutkan rumusan masalah yang kedua. Yang pertama ada perbedaan kerapatan pohon mangrove antar titik lokasi. Yang pertama, berdasarkan hasil penelitian, kerapatan mangrove pada titik 1 sebesar 0,116 meter persegi yang sudah berada dalam kisaran optimal. Sementara pada titik kedua dengan 0,048 meter persegi yang di bawah nilai optimal, sehingga titik 1 lebih mendukung pertumbuhan pohon mangrove, dibuktikan dengan jumlah pohon yang lebih banyak dibanding titik kedua. Kemudian ada titik pertumbuhan tertinggi di Pulau Sangiang. Berdasarkan hasil penelitian, pertumbuhan pohon mangrove tertinggi terdapat pada titik 1 karena seluruh faktor pendukung seperti substrat, salinitas, suhu, pH, dan jumlah pohonnya lebih banyak. Kondisinya berbeda dengan titik kedua yang substrat dan kerapatannya masih di bawah nilai optimal dan jumlah pohonnya sedikit, sehingga titik pertumbuhan tertinggi terdapat pada titik 1. Oke, berikutnya ada kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan, faktor-faktor pertumbuhan mangrove dipengaruhi oleh substrat, salinitas, suhu, pH. Selain itu, pertumbuhan mangrove juga mempengaruhi kerapatan mangrove. Dalam penelitian ini, indikator kami sama-sama memperlihatkan nilai yang optimal, kecuali pada bagian kerapatannya. Dari yang satu yang kami ambil, diidentifikasikan sebagai pertumbuhan tertinggi. Karena kerapatan mangrove-nya lebih tinggi, sehingga mendapat nilai yang lebih optimal dibanding titik kedua yang kurang optimal. Oke, berikut merupakan foto dokumentasi saat kami melakukan kegiatan pada lokasi 1. Nah, ini merupakan foto dokumentasi kami saat melakukan penelitian pada lokasi kedua. Dan ini merupakan lembar observasi yang kami gunakan dalam penelitian. Nah, pada titik 1 banyak mangrove yang masih muda, dan pada titik kedua banyak mangrove yang berusia sudah tua. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya dari guru penguji atau dari teman-teman?